Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-142, Kamis 27 Oktober 2022, kita ulas berita. Dan biasanya ulas berita, saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Oke, Ded, ya, kita ulas berita hari ini ya. Ini juga memenuhi keinginan dari penonton Lesa SN, pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com, agar ulas berita hadir lebih banyak. Dan kita hari ini akan ulas berita untuk berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak. Bisa dilihat tim kreatif ya. Edisi Kamis 27 Oktober 2022. Dan kita langsung saja ke berita utama atau berita HL ya. Di sini ada judul Sri Sulastri berstatement, KPK pasti ungkap semua pihak yang terlibat. Oke, Dad, silakan, apa maksud berita ini? Oke, Kak. Maksud berita ini ya, ini komentar dari pengamat hukum Sumsel ya, Ibu Sri Sulastri, di mana dia memberikan komentar terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel, Kak. Oke. Dalam komentarnya ini kita angkat menjadi judul berita, KPK pasti ungkap semua pihak yang terlibat. Maksudnya menurut Ibu Sri Sulastri bahwa ia menilai KPK saat ini sedang melakukan pendalaman penyidikan, Kak ya. Di mana dalam pendalaman penyidikan ini tujuannya ya untuk mengungkap siapa saja yang nanti yang terlibat dalam dugaan kasus tersebut, Kak. Oke, kita kembali ke statement dari jubir KPK ya. Ya, benar. Sampai saat ini tidak ada yang terbaru ya. Keterangan juru bicara KPK yang kita konfirmasi terakhir kemarin, Kak ya, belum ada yang terbaru terkait penyidikan ini. Namun sebelumnya kan juru bicara KPK Ali Fikri sudah mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus ini sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa. Di mana pemeriksaannya tersebut ada yang di Makobrimob Polda Sumsel, di Polda Sumsel dan di Gedung Merah Putih KPK. Oke, untuk beberapa saksi yang sudah diperiksa KPK ya, baik di Brimob, kemudian markas Polda Sumsel dan Gedung KPK Jakarta, itu silakan klik koran sn.com ya. Masih ada beritanya ya. Kemudian kita kembali lagi ke komentar dari Ibu Sri Sulastri ya. Waktu itu Ibu Sri Sulastri pernah berkomentar awal mula dari dugaan korupsi ini mungkin dari kebocoran PAD. Jadi bisa cerita, silakan. Iya, Kak. Ibu Sri Sulastri mengatakan, Kak ya, kan terkait batu bara, Kak ya. Dimana dikatakan Ibu Sri Sulastri bahwa dari pengangkutan batu bara ini kan ada retribusi dan perizinan yang harusnya masuk ke PAD, Kak ya. Sehingga menurut Ibu Sri Sulastri uang-uang tersebut tidak masuk ke dalam PAD hingga bocor dan menimbulkan kerugian negara. Hingga KPK turun tangan KPK turun tangan. Kemudian berita ini juga sudah turun ya di koran sn.com ya. Silakan klik koran sn.com. Kemudian hari ini ada anak berita, saya perlihatkan kembali. Tim kreatif bisa lihat ya, berita dengan foto pendukung Ibu Sri Sulastri dengan judul Sudah Lama Terjadi di Sumsel. Ini maksudnya apa, Ded? Silakan. Ini masih terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang dilakukan penyidikan oleh KPK, Kak ya. Di mana Ibu Sri Sulastri menilai bahwa sebenarnya dugaan kasus ini sudah lama terjadi di Sumsel, Kak ya. Namun dia menilai yang uang yang tadinya harus masuk ke PAD diduga dikorupsi sedikit demi sedikit hingga menjadi bukit, kata Bu Sri gitu, Kak. Jadi dia menilai perkara ini memang sudah lama terjadi di Sumsel ya. Oke, sebelum lanjut ke ulas berita berikutnya, kita sapa dulu ya Ibu Sri Sulastri, karena Dedi yang sering wawancara Ibu Sri Sulastri. Silakan Dedi menyapa Ibu Sri Sulastri. Ya, Ibu Sri Sulastri selalu sehat, selamat beraktivitas dalam sehari-hari. Semoga lancar semua urusannya. Dan Ibu Sri Sulastri kesehariannya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ya. Oke, dan untuk dugaan korupsi ini juga kita sering minta komentar dari Dr. Ruben. Nah, mungkin Dedi masih ingat salah satu komentar dari Dr. Ruben yang bagus. Dr. Ruben ini pengamat hukum dari Unsri, Kak ya. Di mana dia mengomentari dugaan kasus korupsi pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK ini. Ia menilai bahwa
jumlah tersangkanya bisa saja lebih dari satu ya, banyak maksudnya kan. Tapi hal tersebut tentunya berdasarkan hasil proses penyidikan yang kini sedang berjalan, Kak. Oke. Dan karena dugaan korupsi ini ya belum ada perkembangan dari KPK, kita harapkan ada perkembangan terbaru ya, update terbaru dari KPK ya. Oke, Dad, kita lanjut ke ulas berita berikutnya tentang penyidikan dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Oki terus jalan. Ya, ini maksudnya apa, Dad? Silakan. Ya, Kak, ini dari keterangan Kasih Penkum Muhammad Radian, Kak, ya. Di mana menurutnya memang sejauh ini kan penyidikan dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan tol Oki ini belum ada saksi yang diperiksa, Kak, ya. Namun sebelum minggu-minggu kemarin kan udah ada beberapa saksi yang diperiksa. Terkait hal tersebut kita konfirmasi dan Kasih Penkum Muhammad Radian menegaskan bahwa penyidikannya masih berjalan, Kak, ya. Di mana dalam proses penyidikan berjalan ini sejumlah kegiatan penyidikan tetap dilakukan oleh jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel yang nanti muaranya untuk mengungkap tersangka dalam perkara tersebut, Kak. Dan belum ada tersangkanya? Belum ada tersangka, Kak. Apa keterangan dari Kejati atau Kapenkum terhadap belum ada tersangka di dugaan korupsi ini? Menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Radian, Kak, ya, belum ditetapkan tersangka, masih tetap menunggu hasil audit kerugian negara, Kak. Karena ini kan perkara dugaan korupsi kan, harus ada kerugian negaranya dari ahli yang berkompeten itu, Kak. Oke. Dan untuk penonton Lesa SN, sering kali ya kita buat berita ini ya, silakan klik koransn.com. Oke, dan kita beralih ke berita yang sebelah kiri dari berita ini, yaitu lagi manajer UPJA diperiksa Kejati Sumsel dengan subjudul dugaan korupsi program serasi 2019. Silakan Dedi cerita maksud berita ini. Oke, Kak, ini terkait penyidikan dugaan kasus korupsi program serasi tahun 2019 yang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel, di mana hari Rabu tanggal 26 bulan 10 2022 kemarin, Kak, ya. Jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus kembali memeriksa manajer UPJA terkait dugaan kasus tersebut, Kak. Kita mengangkat judul mengapa lagi manajer UPJA diperiksa ini karena di hari sebelumnya 2 saksi dari UPJA di Banyuasin juga dilakukan pemeriksaan oleh Kejati Sumsel. Oke, untuk lengkapnya bagi penonton Lesa SN silakan klik koransn.com ya. Dan hari ini untuk malam nanti di online ada perkembangan terbaru berita ini, Dad? Ya, Kak, dari keterangan Kasih Penkum hari ini tidak ada pemeriksaan saksi, Kak, ya. Namun penyidikan masih dilakukan oleh jaksa penyidik, Kak. Oke. Lanjut lagi kita ulas berita di halaman 1, dan ini ada berita Polda Sumsel tetapkan 13 tersangka dengan subjudul dugaan korupsi fasilitas lapangan olahraga. Silakan Dedi cerita sedikit. Oke, Kak. Ini terkait berita Polda Sumsel menetapkan 13 tersangka dugaan korupsi fasilitas lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Oki dan Ogan Ilir, Kak, ya. Di mana dari keterangan Dirkrimsus Polda Sumsel dalam saat merilis perkara ini bahwa dugaan anggaran tersebut dari Kemenpora yang turun pada tahun 2015. Oke. Beralih ke berita yang agak lebih soft ya, kita ada berita giat dari PJ Bupati Muba dengan judul ribuan santri sambut kedatangan PJ Bupati Muba Haji Afriyadi. Silakan Dedi cerita sedikit. Ini berita ini terkait PJ Bupati Muba Haji Afriyadi menghadiri rangkaian tablik akbar peringatan Maulid Nabi dan juga peringatan Hari Santri, ya. Oke, kita sapa dulu Bapak Afriyadi ya. Assalamualaikum Pak Afriyadi. Semoga selalu sehat dan lancar menjalankan tugas sebagai PJ Bupati Muba ya. Kemudian ada satu lagi berita, terdakwa sewa gerai ATM divonis 8,5 tahun penjara. Silakan Dedi cerita. Ini terkait berita di persidangan Pengadilan Tipikor Palembang, Kak, ya, di mana dalam dugaan kasus sewa gerai ATM yang saat itu hakimnya dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mangapul Manalu menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman 8,5 tahun penjara. Oke. Dan untuk sekali lagi bagi penonton Lesa SN yang masih penasaran dengan lengkapnya ya, atau lebih detail dari berita-berita yang sudah kita ulas sore hari ini, silakan klik koransn.com, dan juga terbit di Suara Nusantara edisi cetak Kamis 27 Oktober 2022. Dan kita sore ini menyapa penonton Lesa SN ya. Selamat sore penonton Lesa SN. Terima kasih untuk selalu setia menyaksikan tayangan-tayangan YouTube dari Lensa SN, baik podcast maupun ulas berita. Teruslah
bisa memberikan komentar-komentar positif agar kami juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Oke, Dad, kita lanjut ulas berita untuk berita-berita yang sudah terbit di halaman dalam ya. Suara Nusantara edisi cetak hari ini. Kita mulai dari halaman 2 ya. Tadi halaman 1 sudah ya. Nah, kita mulai dari halaman dalam, halaman 2. Ini tim kreatif bisa lihat. Oke, halamannya rubriknya politik dan pemerintahan. Halaman ini diasuh oleh koordinator liputan Denny Kurniawan dan dibantu juga diedit oleh wartawan kita di Pagar Alam ya, edit jarak jauh ya, Asnadi ya. Asnadi kesehariannya adalah wartawan kita yang menjalankan tugas jurnalistik di Pagar Alam dan dia juga adalah ketua PWI Pagar Alam ya. Assalamualaikum Asnadi, semoga lancar ya melaksanakan tugas-tugas di Pagar Alam ya. Kita mulai saja ya untuk HL halaman 2 itu beritanya Dekranasda diminta maksimalkan pendampingan pelaku UMKM. Ini adalah kayaknya berita giat dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berita ini didukung dengan foto pendukung ya. Saya bacakan sedikit leadnya ya. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengharapkan Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan dan Dekranasda Kabupaten Kota memperhatikan keterampilan permodalan dan marketing. Kemudian langsung kita ke berita giat pemerintah dan pembangunan berikutnya masih dari kegiatan Gubernur Herman Deru. Herman Deru lepas peserta kontingen PES Parani Sumsel. Berita ini juga didukung dengan foto pendukung. Kemudian ada berita silaturahmi Kapolda Sumsel tingkatkan sinergitas TNI Polri. Berita ini juga didukung dengan foto. Kemudian ada juga berita Telkomsel hadirkan paket Romex Umroh. Oke, lanjut ke ulas berita halaman 3. Silakan Dedi. Oke Kak, untuk halaman 3 ini kita perlihatkan dulu kali ya. Ya. Ini halaman 3 ini dengan rubrik Mubah Sinergi, Mubah Terus Berkarya, di mana halaman 3 ini diasuh oleh Anas, wartawan kita yang di Pali, dan juga Sumantri, wartawan di Mubah. Di mana untuk Anas ini merupakan ketua PWI Pali ya. Di mana untuk halaman 3 kita langsung masuk halaman 3 dengan judul headline-nya PJ Bupati Apriyadi sehari berkantor di Desa Bayung Lincir dengan subjudul bawa 1000 bibit cabai bantu UKM hingga pemasangan jargas. Kemudian ada berita dengan judul aksi bergizi di Mubah tekan angka stunting. Lalu ada berita dengan judul Komisi 5 DPR RI bakal bawa dana APBN bangun jalan di Mubah. Lanjut lagi kita ulas berita di halaman dalam Suara Nusantara hari ini. Kali ini halaman Kota Musi. Tim kreatif bisa lihat ya. Oke, halaman Kota Musi ini adalah berita-berita yang memuat giat atau kegiatan di seputar wilayah Kota Palembang dan halaman ini diasuh koordinator liputan Denny Kurniawan ya. Untuk berita HL, Denny mengambil judul optimalkan CCTV cegah kejahatan dan karhutla dengan subjudul 332 kamera pengawas terpasang di Palembang. Berita ini didukung dengan foto. Kemudian ada berita Semen Batu Raja gelar sertifikasi bersama Dinas PUPR dengan subjudul 1.600 pekerja konstruksi ikuti pelatihan. Berita ini juga didukung dengan foto. Kemudian ada berita dari giat Gubernur Sumatera Selatan hentikan menangkap ikan di sungai dengan menyetrum. Dan satu lagi ada berita dari Kota Palembang, masyarakat Palembang stop buang sampah ke sungai. Berita ini sepertinya giat dari Ibu Wakil Wali Kota Fitrianti Agustinda ya. Berita ini juga didukung dengan foto. Oke, halaman berikutnya silakan Dedi. Oke Kak, halaman berikutnya halaman 7, di mana halaman 7 ini berita dengan rubrik Gema Sriwijaya terkait pemberitaan di beberapa kabupaten di Sumsel Kak ya. Halaman 7 ini diasuh oleh wartawan kita Yudi dari Muara Inim. Yudi mengedit berita-berita dari jarak jauh, di mana untuk headline halaman 7 ini kita angkat Bupati Ogan Ilir gelar persiapan pelantikan Kades terpilih periode 2022-2028. Kemudian ada berita dari Lahat dengan judul Gerakan Tim Razia Apotik Dinkes Lahat pisahkan 2 jenis obat sirup.
Selanjutnya masih berita dari Lahat, Polres Lahat peringati Maulid Nabi Muhammad. Oke, lanjut ke ulas berita halaman daerah lagi, Dad ya. Ya. Halaman 8, kita perlihatkan dulu. Ini halaman 8, tim kreatif bisa lihat. Ya, halaman 8 ini adalah berita-berita yang memuat kegiatan dari daerah Pagar Alam, Empat Lawang, Pali, Lubuk Linggau dan Musirawas ya. Di mana untuk berita HL ini diambil judul Dinkes Pali bagikan tablet penambah darah ke pelajar putri. Berita ini didukung dengan foto ya, kemudian ada berita dari Pagar Alam. Pemprov kembali gelar pemutihan pajak kendaraan, kemudian ada juga berita dari Musirawas. Bupati Musirawas lantik 58 PJ Kades. Kemudian ada satu lagi berita, Rakor Porkopimda Sesumsel, Wako minta libatkan UMKM. Berita ini juga didukung dengan foto. Oke, selanjutnya halaman 9 ya, dimana kita pertunjukkan dulu halaman 9. Halaman 9 ini rubriknya masih Gemas Rijaya terkait pemberitaan di Prabu Muli, Oki dan Muara Inim. Halaman 9 ini diasuh oleh Manisu, wartawan kita di Oki. Manisu mengedit pemberitaan dari jarak jauh. Untuk headline Alam 9 ini kita angkat judul Cahya Bumi Sport Center dilengkapi taman bermain anak dengan subjudul lokasi program TMMD ke-115. Kemudian ada berita dari Prabu Muli dengan judul Wali Kota paparkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selanjutnya ada berita dari Muara Inim dengan judul Pemkab Muara Inim ajak muda-mudi perangi stunting. Selanjutnya berita dari Prabu Muli dengan judul Nasdem Prabu Muli jaring bacalek tanpa mahar. Kemudian ada berita dari Oki dengan judul Dinkes dan Polres pastikan obat sirup tak beredar. Oke, Dad, itu sudah di halaman 9, Dad ya? Iya, Kak. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita, Dad ya? Iya. Dan di ulas berita hari ini kita mengucapkan terima kasih untuk pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com ya, untuk apresiasi selama ini ya. Dan ternyata pembaca koran sn.com itu lumayan banyak, Dad ya, Iya, Kak. pengunjungnya ya. Dan kita akan terus memberikan berita-berita yang update ya, dan berita-berita terkini seputar wilayah Sumatera Selatan. Dan yakinlah berita-berita koran sn.com itu beda dengan yang lain ya. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah, jika ingin dipertemukan dengan yang baik, jangan sungkan untuk terus berbuat baik pula. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.